Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 25 The Son of Darkness. Ada terlalu banyak legenda tentang Putra Kegelapan, bahkan termasuk legenda 3 domain. Diakui secara tak terbantahkan sebagai orang utama di domain biru, sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya dia. Lahir dengan tubuh elemen gelap, ibunya meninggal saat melahirkan. Memasuki lautan elemen untuk pertama kalinya, lautan elemen milik kota kegelapan telah mengusir semua elemen lainnya dan hanya menyisakan elemen kegelapan. Mempertunjukkan elemen murni tunggal, kemudian laut dengan elemen gelap itu menjadi kota kegelapan yang agung. Juara individu termuda di kompetisi besar 3 domain. Pemimpin masa depan kota kegelapan, yang digadang-gadang juga bisa menjadi orang yang paling mungkin menjadi kekuatan utama domain biru di masa depan. Dan di benak para wanita di domain biru, dia juga memiliki gelar yang lebih gemilang, pria cantik pertama di domain biru. 1. Dapat dikatakan bahwa ada terlalu banyak aura pada dirinya, sedemikian rupa sehingga kemuliaannya telah menyebar ke seluruh dunia manusia. Mengapa dua Feng bersaudara bersedia menjadi tim kedua kendati merupakan pemilik sumber kekuatan tingkat ke-6? Mengapa kebanggaan Lan Ge terpengaruh begitu banyak ketika dia tahu dia berada dalam pertandingan ganda? Idola Lan Ge bukanlah ayahnya yang mengalahkan Kunlun dan menjadi raja negara bebas. Ketika dia berusia 10 tahun dan pertama kali bertemu orang ini di depannya, dia memujanya di dalam hatinya. Xiao Ge, putra kegelapan datang perlahan, tetapi Fa Hua memperhatikan bahwa sebenarnya ada orang lain di belakangnya, dan dia mengikutinya. Hanya karena cahaya di sekitar putra kegelapan begitu redup sehingga menghalangi keberadaannya. Xiao Ge di sini bermakna Xiao Lan Ge, atau adik kecil Lan Ge. Dia adalah seorang wanita dengan rambut merah panjang bergelombang. Dia mempesona dengan tinggi yang mencapai 1,8 meter. Dia mengenakan pakaian merah dan membawa pedang panjang yang berukuran 4 kaki. Tubuh sebenarnya berwarna merah tua transparan, seolah-olah dia adalah manipulator elemen api yang telah melepaskan tubuh elemen api. Tubuhnya ditutupi oleh pakaian, tetapi tangan, leher, dan tempat-tempat lain di mana kulit terbuka adalah sama. Dengan topeng hitam di wajahnya, dia menutupi wajahnya. Hanya sepasang mata besar berwarna merah keemasan yang terlihat. 1. Dia hanya mengikuti di belakang putra kegelapan, seperti penjaga yang setia, diam dan dingin, tetapi tetap siaga. Begitu dua orang seperti itu muncul, bahkan jika ada kontestan lain yang mengikuti mereka ke ruang tunggu, mereka semua akan kabur. Lan Ge mengambil beberapa langkah untuk menemuinya, ekspresinya jelas sedikit bersemangat dan sedikit lebih kaku. Sang Chen Ge. Putra kegelapan itu tersenyum kecil, aku menonton permainanmu beberapa hari yang lalu, dan kombinasi Yuan Sunmu bagus. Dipuji seperti itu, membuat kedua pipi Lan Ge memerah. Terima kasih, GG. Putra kegelapan selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, yang benar-benar berlawanan dengan hawa dingin dan bahkan aura gelap yang menempel di tubuhnya. Senyumnya sangat lembut, itu semacam kehangatan yang tulus dari hati. Melihat senyumnya saja sepertinya bisa menghilangkan kegelapan yang dibawanya. Apakah kamu tidak akan memperkenalkanku padanya? Senyumnya beralih ke Fa Hua. Oh. Namanya Fa Hua, dan dia berasal dari kota kebijaksanaan di domain hukum. Lan Ge buru-buru berkata. Putra kegelapan berinisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya yang putih dan sebening kristal kepada Fa Hua, dan berkata sambil tersenyum, halo, aku Beiyue Sang Chen dari kota kegelapan di domain biru. Halo, Fa Hua jauh lebih tenang daripada Lan Ge, mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Beiyue Sang Chen. Tangan Beiyue Sang Chen sangat lembut, seperti telapak tangan wanita dengan jari-jarinya yang panjang dan dingin, seperti memegang batu giok yang dingin. Menarik telapak tangannya, Beiyue Sang Chen tersenyum dan berkata, aku berharap dapat bertemu denganmu di arena pertandingan. Lan Ge mengangguk lagi dan lagi. Di depan Beiyue Sang Chen, dia seperti seorang anak kecil. Baik Shen Lian maupun Xiong Zhan tidak mengatakan apa-apa saat ini, hanya menatap Beiyue Sang Chen dengan mata ketakutan. Beiyue Sang Chen dengan ringan menepuk bahunya, ingin menang. Lan Ge terkejut, mau. Tentu saja dia ingin menang, dan hanya sang juara yang bisa mendapatkan segel pemecah roh. Akan tetapi, setelah mengucapkan kata ini, wajahnya langsung berubah pahit, namun, bagaimana aku bisa menang dari Sang Chen Ge?
Beiyue Sangchen menggelengkan kepalanya, ingat Xiao Ge, di dunia ini, ada semacam energi semacam yang disebut keyakinan. Kekuatan keyakinan bisa sangat kecil atau tak terbatas. Jika kamu bahkan tidak memiliki keyakinan untuk menang, maka kamu tidak akan pernah bisa berdiri di depanku dan menjadi lawanku, atau berdiri di sampingku dan menjadi sekutuku. Di mana ada kemauan, hal-hal akan tercapai. Jika kamu tidak mengeluarkan semua kemampuanmu, bagaimana kamu tahu batasmu sendiri? Jika kamu tidak melewati batas itu, bagaimana kamu bisa melihat langit yang lebih luas? Saat berbicara, matanya sepertinya menunjukkan beberapa kenangan dan menunjukkan warna, seolah-olah mengingat sesuatu. Lan Ge terdiam, kata-kata Beiyue Sangchen tidak diragukan lagi mirip dengan apa yang dikatakan Fa Hua kepadanya, tetapi dapatkah keyakinan benar-benar membantunya mengalahkan orang pertama dari generasi muda domain biru, putra kegelapan? Apakah menurutmu apa yang aku katakan tidak realistis? Beiyue Sangchen masih tersenyum. Lan Ge tersenyum pahit dan berkata, aku hanya berpikir. Beiyue Sangchen tiba-tiba memotongnya, dalam hatimu, apakah aku yang terkuat di generasi muda dari 3 domain? Lan Ge berkata tanpa ragu, tentu saja. Beiyue Sangchen tiba-tiba menahan senyumnya dan menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak. Ada seseorang yang kekuatan individunya jauh lebih rendah dariku, tetapi kekuatan keyakinannya adalah yang terkuat di antara orang-orang yang pernah aku temui. Dia adalah yang terkuat dari generasi muda. Aku hanya mewakili diriku sendiri, tetapi dia mewakili umat manusia. Fa Hua selalu berada di sisi Lan Ge, dan dia secara naluriah mendengar apa yang dikatakan Beiyue Sangchen kepada Lan Ge. Ada kilatan kegembiraan melintas di matanya saat mendengar itu. Tentu saja dia tahu siapa yang dibicarakan Beiyue Sangchen. Sama seperti putra kegelapan ini yang merupakan idola Lan Ge, dia juga memiliki idolanya sendiri di dalam hatinya. Dan idola ini adalah orang yang dibicarakan Beiyue Sangchen, putra kegelapan, karena selain dia tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk disebut demikian. Ya, dia mewakili kemanusiaan, semangat kemanusiaan, dan tulang punggung kemanusiaan. Beiyue Sangchen berjalan ke samping untuk beristirahat, tetapi kata-katanya tertinggal di telinga Lan Ge. Lan Ge jarang linglung, tetapi akhirnya ia duduk dan melamun. Apa itu idola? Apa kau tahu? Suara datar Fa Hua terdengar di telinganya. Lan Ge berbalik untuk menatapnya. Idola adalah pusat dan arah yang kita tuju. Idola juga lawan, dan mereka adalah target yang kita kejar. Jika kau benar-benar mengaguminya, maka kau harus berusaha untuk melampauinya. Lan Ge melengkungkan bibirnya, kau bukan seorang pengoceh, atau kau ingin mengajakku mengobrol. Ngomong-ngomong, orang yang disebutkan Sangchen Ge barusan berasal dari domainmu, kan? Ya, Fa Hua mengangguk. Lalu, apakah kamu memuja dia? Lan Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Lan Ge tersenyum, jadi, dia adalah targetmu. Ya. Lan Ge menatap-menatap Beiyue Sangchen, yang duduk tidak jauh darinya, membisikkan sesuatu ke wanita berambut merah di sampingnya. Lalu kedua mata wanita itu berbinar, dia mengangguk mantap, oke. Aku mengerti. Oh, mata Fa Hua bergerak sedikit. Lan Ge berkata sambil tersenyum, yang aku mengerti adalah, tidak heran kau berada di nomor kedua dan di bawahku, ternyata kau melamun setiap hari. Mulut Fa Hua berkedut, dan ekspresi wajahnya langsung menjadi kaku, tapi Lan Ge sudah tertawa. Pada saat ini, beberapa hal yang membuat hatinya tertekan tampak lepas bersama dengan tawa. Bodah. Pada saat ini, di tempat istirahat, 12 kelompok kontestan yang akan berpartisipasi pada dasarnya semua telah tiba. Mungkin karena Beiyue Sangchen, putra kegelapan, terlalu mencolok, area istirahat tampak sangat sunyi. 11 kelompok kontestan lainnya mengalihkan perhatian mereka dari waktu ke waktu. Tidak ada keraguan bahwa di hati mereka, tidak ada yang berharap lawan di babak ini adalah mereka. Putaran ketiga kompetisi besar 3 domain, grup pertama, domain biru. Ketika mereka mendengar kata-kata, domain biru, sebagian besar kontestan menjadi gugup pada saat yang bersamaan. Beiyue Sangchen, Huo Liji. Entah apakah itu disengaja, tuan rumah di podium sengaja berhenti setelah mengumumkan 2 nama ini, dan memandangnya dengan sedikit lebih dalam. Sekilas orang-orang di ruang tunggu menahan napasnya dan menajamkan telinga saat ini. Melawan domain suci, Shen Lian, Xiong Zhan. Xiong Zhan hampir melompat dari tempat duduknya, matanya membulat. Shen Lian, dengan tubuhnya yang anggun juga sedikit terkejut, dan matanya beralih ke putra kegelapan. Beiyue Sangchen tersenyum sedikit ke arahnya dan mengangguk untuk memberi salam.
Seng Lian memang layak menjadi perwakilan master muda dari klan Yin Lian saat ini, sebab dia telah pulih dari keterkejutannya dalam waktu singkat dan mengangguk-anggun padanya. Pada saat ini, semua orang di tempat istirahat sangat lega. Hahaha, beruang bau, kau sudah tamat. Lan Ge tertawa dan mengulurkan jari kelingkingnya ke arah Xiong Zhan. Xiong Zhan menatapnya dengan tajam, tetapi Bei Yue Sangchen yang berdiri saat ini menarik perhatiannya. Mengambil napas dalam-dalam, jarang untuk menekan kemarahan, dan sepasang mata itu menjadi fokus. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia benar-benar serius. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. 3 arena dibagi menjadi 2 kelompok hari ini, dan 2 kelompok yang diumumkan berikutnya sama dengan Bei Yue Sangchen dan yang lainnya di kelompok pertama, tetapi tidak dengan nama Fa Hua dan Lan Ge. Tidak perlu adanya komunikasi dan diskusi, hampir semua orang datang ke arena kompetisi pertama. Sama seperti mata podium yang menghadap ke arena, mata penonton juga terkonsentrasi di sini. Novel Land of Miracles, Chapter 26 Huoli Clan, Huo Liji. Arena kompetisi nomor pertama ini menarik perhatian. Ini adalah kandang pertarungan dari Sang Putra Kegelapan, dan lawannya juga akrab dengan orang-orang domain suci. Fa Hua dan Lan Ge tidak tahu apa status Seng Lian di benak orang-orang di kota Sengfa. Keluarga Yin Lian, sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di domain suci, juga dikenal sebagai otaknya domain suci. Di antara 3 keluarga besar lain, jumlahnya adalah yang paling sedikit, tetapi statusnya tidak buruk sama sekali. Teratai suci klan Yin Lian semuanya dihormati dalam status, dan hampir semua kepemimpinan telah diambil alih oleh seorang teratai suci. Sejak mereka lahir, mereka ditetapkan oleh teratai suci untuk kultivasi, dan darah mereka murni. Seng Lian tidak hanya pemimpin keluarga Yin Lian, tetapi juga perwakilan dari domain suci. Oleh karena itu, Seng Lian harus perawan dan tidak bisa menikah seumur hidup. Generasi berikutnya dari teratai suci dipilih dari keturunan darah paling murni dalam keluarga, dan orang-orang berdarah murni tersebut baru akan memiliki kesempatan. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, warisan Yin Lian adalah yang paling adil dan semua darah murni memiliki kemungkinan untuk menjadi teratai suci. Teratai suci bukanlah simbol kekuatan, tetapi simbol pengorbanan. Penting untuk memberikan segalanya untuk klan dan berkontribusi pada kekuatan klan seumur hidup. Apakah itu keluarga Yin Lian itu sendiri atau 2 keluarga besar lainnya, mereka semua menghormati teratai suci sejak dahulu. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa lawan Seng Lian adalah putra kegelapan hari ini, para penonton menjadi sangat sunyi, dan keheningan itu disebabkan oleh ketegangan. Lotre kompetisi besar 3 domain tidak dapat dipalsukan karena orang yang mengatur lotre bukan dari 3 domain, tetapi dari domain monster. Tidak ada yang menyangka bahwa Seng Lian akan bertemu dengan putra kegelapan yang berdiri di depannya saat ini di putaran ketiga. Pada saat ini, Seng Lian telah memulihkan ketenangannya, tubuh kuat Xiong Zhan berdiri di depannya, dan matanya yang dalam penuh dengan niat bertarung. Tentu saja dia juga pernah mendengar nama putra kegelapan, tetapi klan Biantian selalu menjadi eksistensi yang sangat berani, sombong, dan mampu mengalahkan diri sendiri. Karena itu, tidak peduli siapa lawannya, dia tidak akan pernah menjadi pengecut dan mundur barang setengah langkah. TN, keluarga Zantian itu masuk klan Biantian, klan pengubah surgawi. Pertandingan dimulai. Dengan pengumuman wasit, pertempuran yang sangat dinanti dan penting ini secara resmi dimulai. Dengan kaki kirinya di tanah, Xiong Zhan tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan. Ketika tubuh besarnya menghentak ke tanah, ada suara dong yang teredam, dan seluruh arena kompetisi bergetar hebat. Cahaya dan bayangan padat muncul di belakangnya, langsung menyatu dengan tubuhnya sendiri. Itu membuat tubuhnya yang sudah tinggi membengkak dengan cepat. Hampir seketika, dia telah berubah menjadi beruang raksasa setinggi 5 meter. Melihat adegan ini, Lan Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak heran orang ini selalu berani memprovokasiku sebelumnya, ternyata sudah mahir. Tidak ada ilusi, itu benar-benar solid, ini adalah transformasi monster tingkat tinggi. Orang ini jelas sudah ada di tingkat ke-6. 3 tingkat pertama dari pemilik sumber kekuatan-kekuatan domain suci adalah utusan Yao Shu, dan 3 tingkat berikutnya adalah utusan Yao Guai. Baik Seng Lian dan Xiong Zhan telah berada pada level ini. Xiong Zhan memang terlihat kasar dan sembrono, tetapi dia nyatanya telah berkultivasi ke level tertinggi dari transformasi monster Yao Guai. Roar, Xiong Zhan meraung, dan bahkan jika dia bertarung di luar panggung kompetisi, dia masih akan merasakan perasaan berdebar-debar. Ini adalah refleks setelah transformasi.
Dengan lompatan tiba-tiba, tubuh besar Xiong Zhan telah bergegas menuju Bei Yue Sangchen, putra kegelapan, dan Huo Liji di sampingnya. Arena kompetisi tidak kecil, tetapi tidak terlalu besar, dan kecepatan Xiong Zhan saat ini bisa dikatakan sangat cepat. Huo Liji di samping Bei Yue Sangchen bergerak pada saat ini. Seperti nyala api yang redup, ia melayang, dan tanpa menarik pedang panjang di belakangnya, tubuhnya yang ramping benar-benar memberikan visual yang nyata, susunya pada sang beruang, Xiong Zhan. Xiong Zhan mengangkat tangannya yang kokoh tinggi-tinggi, mengepalkan kedua tangannya di atas kepalanya menjadi kepalan yang berat, dan langsung menuju Huo Liji dan menghempaskannya, auranya seperti puncak gunung Tai. Tapi Huo Liji masih tidak bermaksud menghindar sedikitpun, dan tidak ada momentum yang meluap dari seluruh tubuhnya. Tepat ketika kedua belah pihak akan bersentuhan, tiba-tiba pemandangan aneh muncul. Tubuh Xiong Zhan tiba-tiba terpelintir, dan sepertinya ada lapisan riak bengkok keperakan di sekujur tubuhnya. Semua gerakan tetap tidak berubah, tetapi ketika Huo Liji bertabrakan dengannya, sebuah pukulan mendarat di udara. Pukulan itu seakan-akan berusaha mengebor tubuh besar Xiong Zhan. Kedua belah pihak terhuyung-huyung ke belakang, tetapi tubuh Xiong Zhan kemudian kembali ditegakkan. Pada saat ini, dia telah naik ke titik tertinggi. Ilusi tubuh sebelumnya tidak memberikan dampak sama sekali. Pada saat ini, tubuhnya menguat lagi, dan seperti meteorit yang jatuh, targetnya telah ditetapkan. Ini adalah giliran putra kegelapan. Di kejauhan, seluruh tubuh Zheng Lian diselimuti cahaya perak, dan anemon yang mempesona bermekaran di belakangnya. Tangannya telah berubah menjadi perak cemerlang. Tidak ada keraguan bahwa perubahan dalam tubuh Xiong Zhan adalah karena dia. Huo Liji mendengus dingin. Dia tidak berbalik untuk mengejar Xiong Zhan. Tinju yang diayunkan terangkat ke atas, dan lingkaran merah menyala muncul di tengah tubuhnya. Pada saat ini, Xiong Zhan, yang bergegas ke putra kegelapan, memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika putra kegelapan itu kuat, menurut pendapatnya, dia masih berusia kurang dari 30 tahun. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat menangkap pukulannya sendiri yang seberat gunung ketika dia lengah. Mencapai tingkat ke-6, serangan kekuatan penuhnya lebih dari 10.000 pound. Bahkan gunung kecil pun bisa diratakan. 1 pound sama dengan 0,453 kg, maka 10.000 pound sama dengan 4.535 kg. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan panas di belakangnya, lalu udara di seluruh panggung kompetisi seakan telah terbakar. Ada sebuah beliung di depannya, dan segala sesuatu di sekitarnya beriak. Dalam distorsi ini, koneksi antara dia dengan Zheng Lian menghilang dalam sekejap. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari belakang, mendorongnya terbang ketika dia berjarak kurang dari 10 meter dari Bei Yue Sangchen. Dengan pertahanannya yang kuat, dia hanya merasakan panas di belakangnya. Dan Huo Liji, yang sudah melayang di udara saat ini, membuka tangan kanannya yang terangkat. Di telapak tangannya, warna merah keemasan meledakkan cahaya menyilaukan yang tak tertandingi seperti matahari. Sebuah pilar api meletus di bawah Xiong Zhan tanpa peringatan, dan pilar api dengan diameter 2 meter itu mengangkat tubuh besarnya ke udara secara instan. Dan pilar api yang sama juga muncul di kaki Zheng Lian. Di antara cahaya perak yang berkedip-kedip itu, Zheng Lian nyaris tidak bisa menghindarinya, dan wajahnya sudah pucat. Tingkat ke-7, jantung elemen. Dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7, itu adalah lompatan drastis. Jika tingkat ke-6 adalah batas yang bisa dicapai makhluk normal, maka mulai dari tingkat ke-7 adalah di luar batas. Sama seperti tingkat ke-9 hingga ke-10, itulah garis pemisah antara yang kuat dengan yang sangat kuat. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Zheng Lian tidak melihat bahwa tingkat ke-7 Huo Liji benar-benar berbeda dari tingkat ke-7 manusia normal. Satu demi satu, pilar api naik dari Zheng Lian, dan dalam seruan penonton domain suci, total 9 pilar api telah mengelilinginya seperti sangkar. Ruang terdistorsi dalam panas, dan Zheng Lian hanya merasa bahwa dalam panas, dia tidak bisa lagi merasakan eksistensi separuh arena yang lain. Bang! Tubuh besar Xiong Zhan jatuh dari langit ke tanah. Ada bal terbakar di sekujur tubuhnya. Di podium, seorang pria feminin perlahan berdiri dengan rambut peraknya yang berkibar. Dia berkata dengan serius, "Merah magma, klan Huoli." Huo Liji yang berada di atas panggung sepertinya mendengar suaranya, dan tiba-tiba menoleh, merah keemasan di kedua matanya penuh arogansi. Klan Huoli. Fa Hua menatap Lan Ge dengan heran. Lan Ge tampaknya tidak peduli dan hanya mengangguk, "Ya, klan Huoli."
Pada awalnya, setelah bencana besar, langit runtuh. Klan Huoli juga merupakan ras yang sangat kuat pada waktu itu. Sejak zaman es, Laut Merah Magma itu sudah ada. Setelah itu, salah satu dari mereka datang ke domain biru kami. Disebabkan oleh Laut Merah Magma yang terlalu jauh dan penduduk klan mereka tidak banyak, mereka akhirnya memilih untuk tinggal. Jangan berpikir bahwa Huoli Ji terlihat perempuan hanya karena penampilannya. Pada kenyataannya, orang-orang Huoli semuanya hermafrodit, dan cara mereka melahirkan keturunan mereka adalah dengan membelah diri. Namun, itu akan sangat merusak vitalitas dan tidak akan dilakukan dengan mudah. Mereka adalah pengendali alami elemen api. Orang-orang Huoli yang baru lahir, tidak peduli apa bentuknya, setidaknya mereka semua berada di atas tingkat keempat. Jika bukan karena reproduksi yang sulit bagi mereka, mereka akan bisa tinggal di satu sudut terpisah. Bahkan aku khawatir klan monster dan klan roh mungkin tidak mampu memerintah planet kita selama bertahun-tahun. Hermafrodit adalah individu yang memiliki dua orang kelamin pria dan wanita. Tentang keberadaan klan Huoli, tentu saja Fa Hua juga tahu sesuatu. Ini jelas merupakan pertarungan yang sangat kuat. Dia yang juga mencapai tingkat ketujuh, dan tingkat ketujuh dari klan Huoli jauh dari sebanding dengan para elementer api di kota api, domain biru. Dalam arti tertentu, klan Huoli sendiri dapat dianggap sebagai kumpulan elemen api. Tanpa diduga, klan Huoli yang begitu kuat telah menjadi mitra putra kegelapan. Lan Ge merentangkan tangannya dan berkata, "Sekarang kau tahu mengapa aku kehilangan kepercayaan diri. Biarkan aku beritahu kau sesuatu, Huoli Ji bukan mitra Sang Chen Ge, tetapi seorang pelayan. Dia 1 tahun lebih muda dari Sang Chen Ge. Dia mengikuti Sang Chen Ge sejak aku masih kecil. Nah, apakah kau masih berpikir kita bisa menang?" Pertandingan sudah berakhir. Beiyue Sang Chen, Huoli Ji, menang. Pada saat ini, hasilnya telah diumumkan di atas panggung. Meskipun banyak orang berpikir bahwa putra kegelapan akan sangat sulit untuk dikalahkan, dari awal hingga akhir, Beiyue Sang Chen hanya berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Bahkan tanpa mengangkat jarinya, permainan telah berakhir. Belum lagi persaingannya, duet domain suci pun bahkan tak sempat unjuk gigi. Huoli Ji adalah dari klan Huoli, jadi levelnya bahkan tidak dapat dijelaskan oleh domain biru. Orang-orang Huoli tidak membutuhkan 3 level pertama, jadi mereka hanya memiliki 3 level. Tingkat keempat hingga keenam adalah Dewa Api, dan tingkat ketujuh hingga ke-9 adalah Api Suci. Orang dewasa Huoli, bahkan jika mereka tidak berkultivasi, tetap akan tumbuh secara alami hingga tingkat ke-6. Satu-satunya yang disayangkan adalah jumlah mereka sangat sedikit. Dan di wilayah mereka sendiri, di Laut Merah Magma, mereka adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan. 3 grup pertandingan dimainkan secara bersamaan, dan 2 grup lainnya seolah berakhir dengan hening. Namun, seluruh penonton masih syok dengan pertarungan yang dibawa oleh Huoli Ji. Kelompok keempat, domain hukum dan domain biru, Fa Hua, Lan Ge dengan tim domain suci, klan Tianbian, Tiangang, Tianyan. Novel Land of Miracles, Chapter 27 Heavenly Wolf, Tianbei. Klan Tianbian, Tiangang, Tianyan. Tianbian berarti perubahan surgawi. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, Lan Ge dan Fa Hua sama-sama mengalihkan perhatian mereka ke sepasang pria wanita yang mirip di kanopi tempat istirahat. Keduanya tidaklah tinggi, hanya berkisar sepertiga lebih pendek daripada manusia normal, tetapi tubuh mereka cukup proporsional. Ada banyak ras di domain suci, tetapi hanya ada 3 ras yang menguasai domain suci, dan semua ras lain melekat pada 3 ras ini. Keluarga Zantian seperti Xiongzan, terikat pada klan Yinlian. Klan Tianbian sendiri adalah salah satu dari 3 ras utama. Kedua orang itu tampak sangat diam setelah memasuki tempat istirahat, dan tidak berbicara dengan siapapun, tetapi diam-diam mengamati semua yang ada di sekitar mereka. Di sudut tempat duduk mereka semua tampan, seperti versi miniatur manusia, membuat orang merasa mereka tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tetapi karakteristik tinggi badan mereka membuat identitas mereka dari klan Tianbian tidak diragukan lagi bisa dikonfirmasi. Lagi pula, Fa Hua dan Lan Ge masih muda. Sebelum kompetisi besar 3 domain ini, mereka belum pernah ke domain suci. Mereka hanya mendengar tentang metode bertarung di domain suci dan tidak memiliki banyak pengetahuan. Tapi jika bisa masuk 12 besar, tim mana yang bisa dikatakan lemah? Xiongzan pergi untuk merawat dirinya. Kekuatan serangan Huoli Ji tadi benar-benar mengerikan. Apinya bukan api biasa, tetapi api merah magma dengan suhu yang jauh lebih tinggi. Xiongzan tertangkap dan mengalami pukulan keras.
Meskipun pertahanannya luar biasa, dia juga terluka parah. Mereka bertemu dengan klan Tianbian. Emosi Shen Lian telah kembali normal saat ini. Meskipun dia baru saja kalah dalam permainan, pada kenyataannya, dia tidak melakukan yang terbaik karena dia tahu betul bahwa tidak mungkin menang dari pasangan itu apapun yang terjadi. Tidak terluka adalah hal yang paling penting. Di samping itu, dia juga memiliki kompetisi individu, yang merupakan tujuan terpentingnya. Pertandingan dimulai. Begitu Lan Ge mengangkat tangannya, bilah angin dengan kecepatan serangan tercepat terbang keluar, dan kedua bilah angin itu terbang seperti dua busur indah di udara, terbang ke satu arah seperti kijang yang menggantung tanduknya. Tianbian, serigala surgawi. Tian Gang menghela napas pelan, tubuhnya yang semula mungil tiba-tiba meledak dengan aura ganas. Bibirnya menonjol, memperlihatkan taring tajam, dan tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Ia berubah menjadi serigala raksasa dengan panjang lebih dari 4 meter dengan otot-otot yang menonjol. Di bawah panggung, Shen Lian berkata pada dirinya sendiri, Tianbian, perubahan serigala surgawi. Klan Tianbian berbeda dari klan Yin Lian. Klan Yin Lian sebenarnya tidak memiliki banyak orang, tetapi kekuatan individu mereka sangat kuat, sedangkan klan Tianbian adalah yang terbesar dari 3 klan. Selama para dewa monster memiliki darah monster besar atau darah domain suci, mereka dapat bergabung dan bertransformasi. Oleh karena itu dalam klan Tianbian, mereka juga bisa melakukan transformasi dewa monster. Di antara mereka, keluarga serigala surgawi adalah keluarga yang paling kuat. Kedua bilah angin menghilang tanpa peringatan saat hendak mengenai lawan. Dalam persepsi Lan Ge, bilah anginnya tampak hancur dari dalam. Tian Gang yang berubah menjadi serigala sudah bergegas ke arahnya dan Fa Hua. Namun, Fa Hua memperhatikan setiap detail. Serigala surgawi yang bergegas ke arah mereka bukan berkaki 4, tetapi berkaki 6. Tian Yan, yang awalnya bersembunyi di belakang ketika Tian Gang melepaskan transformasi dewa monster, telah menghilang. Apa ini? Shen Lian, yang berada di antara penonton juga terkejut. Tian Bei. Apakah generasi keluarga serigala surgawi telah menghasilkan itu? Ada satu kata yang disebut Bei. Apa itu Bei? Bei sebenarnya adalah sejenis serigala. Dia terlahir kecil dan memiliki kaki depan yang pendek, tetapi dia memiliki pikiran yang sangat cerdas. Hal seperti itu terjadi sangat langka, dapat dikatakan dari 10.000 serigala bahkan bisa jadi tidak akan muncul satupun yang seperti itu. Perlu diketahui juga bahwa serigala-serigala yang langka seperti itu pasti sangatlah kuat. Ada juga klan serigala di domain monster, tetapi pemimpin klan serigala bukanlah seekor serigala biasa, melainkan seekor Bei. Kebijaksanaan Bei, kendali Bei atas serigala, dan kekuatan spiritual Bei yang kuat semuanya sangatlah menakutkan. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa garis keturunan Bei tidak dapat diwariskan, dan anak-anak yang dilahirkan oleh Bei masih serigala biasa. Dan tidak ada yang tahu kapan Bei akan muncul kembali. Klan serigala surgawi adalah manusia, bukan serigala sungguhan. Mereka hanya memiliki bagian dari garis keturunan serigala surgawi di domain monster, dan dengan demikian bisa melakukan transformasi dewa monster. Dalam hal ini, kemungkinan lahirnya Tian Bei semakin tidak diketahui, membuat keluarga serigala surgawi dengan transformasi dewa monster sangat mungkin untuk memimpin dan mengendalikan seluruh klan Tianbian. TN kurang dari jaga-jaga kalau ada yang masih bingung. Lebih besar dari klan Tianbian perubahan surgawi itu punya banyak keluarga, salah satunya keluarga serigala surgawi. Serigala biasa hanya memiliki 4 kaki, dan serigala dengan 6 kaki adalah karena ada Bei di belakangnya. Bei meletakkan kaki depannya di punggung serigala dan menyatu dengan tubuh serigala. Bilah angin melesat keluar, memenuhi seluruh sisi dalam sekejap. Tetapi sebelum bilah itu jatuh, mereka semua menghilang di udara dan menghilang tanpa jejak. Dang, cakar raksasa Tian Gang ditangkap dan diblokir oleh perisai kebijaksanaan. Fa Hua telah memblokir di depan Lan Ge. Saat ini, Lan Ge belum pulih dari keterkejutannya. Dalam sejarah pertempurannya, dia tidak pernah mengalami situasi seperti disintegrasi pemutusan elemen seperti ini. Kekuatan besar membuat perisai kebijaksanaan menjadi ilusi untuk sementara waktu. Fa Hua mundur 2 langkah ke belakang, mengeluarkan pedang kebijaksanaan di tangan kanannya, dan cahaya pedang menunjuk langsung ke tengah alis Tian Gang. Tetapi pada saat ini, Fa Hua tiba-tiba merasa seolah-olah ada jarum tajam muncul di otaknya. Rasa sakit yang pedih membuatnya bingung untuk sementara waktu, dan perisai kebijaksanaan dan pedang kebijaksanaan di tangannya menghilang hampir pada saat yang bersamaan. Dia merasakan sakitnya, dan Lan Ge secara alami juga merasakannya.
Wu Shuangsu seakan memerintahkan mereka untuk berbagi rasa sakit dalam sekejap. Kini cakar Tiangang telah ditangkap lagi, tetapi keduanya telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Tian Yan, yang berbaring di belakang Tiangang, juga berbentuk serigala, tetapi tubuhnya jauh lebih kecil. Sepasang cakar depan tersangkut di bulu belakang kepala Tiangang, dan kaki belakangnya berada di tanah. Pada saat ini, bulunya berwarna ungu, dan matanya yang seperti dua pusaran ungu berputar dengan keras. Tian Yan itu perempuan, Tiangang itu laki-laki. Awalnya, dia tidak berniat untuk menunjukkan tubuh surgawinya di pertandingan ini, dan sebelumnya dia bertarung diam-diam dalam bentuk manusia dengan Tiangang. Tapi kombinasi Putra Kegelapan dan Huo Liji sebelumnya membawa tekanan besar bagi semua orang, bahkan mereka. Dia khawatir jika dia tidak mengeluarkan semua kemampuannya, dia bahkan mungkin kehilangan keberanian untuk berdiri di depan Putra Kegelapan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunjukkan perubahan surgawinya dalam pertandingan ini, sehingga semua orang dapat melihat bahwa mereka kuat. Mereka yang menantang Putra Kegelapan nantinya juga memperkuat kepercayaan penonton domain suci. Bagi dirinya sendiri, kompetisi besar 3 domain juga merupakan kesempatan terbaik untuk menunjukkan dirinya. Dia telah dewasa, dan dia ingin mewakili keluarga serigala surgawi untuk bersaing dalam merebut kepemimpinan klan Tianbian. Fa Hua hanya punya waktu sedikit dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghadang di depannya. Ketika cakar serigala yang tajam membanting, energi spiritual itu melimpah dan menyembur keluar. Akan tetapi hanya dengan itu saja, bagaimana mungkin memblokir serangan kuat Tiangang? Brak, Fa Hua dihempas terbalik dan terbang keluar, bahkan menabrak Lan Ge di belakangnya. Energi spiritual perlindungan dirinya hampir hancur. Untungnya, ikon Dewa Fa Hua mencapai tingkat ke-7 dan energi spiritualnya kuat, di mana setidaknya itu mampu menghalangi ketajaman cakar serigala. Meskipun demikian, dia tidak bisa menahan untuk tidak muntah darah ditambah organ dalamnya terluka. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang muntah darah. Lan Ge, yang ditabrak olehnya di belakangnya, muntah darah langsung ke belakang lehernya, berbagi hidupnya untuk kesakitan semacam ini. Tiangang menghempaskan Fa Hua dengan satu telapak tangan, tetapi terkejut menemukan bahwa ketika Fa Hua dan Lan Ge bertabrakan, dua sosok itu masih stabil. Perlu diketahui, hari ini adalah pertama kalinya Tian Yan bertarung sebagai Bei. Tujuan awal mereka adalah untuk dengan cepat membegal tim ganda dua negara di depan mereka seperti Huo Liji. Kejutan tidak memengaruhi pergerakannya. Dia melompat sekuat tenaga, dan tubuhnya memancarkan lapisan cahaya biru tua. Tubuh besar itu berhenti sejenak di udara, tiba-tiba cahaya biru ungu menyebar ke segala arah dimulai dari kaki depan kanannya dalam sekejap. Ukurannya menjadi 2 kali lipat, dan sinar cahaya biru ungu terfokuskan di cakarnya yang tajam. Ketika cakar diayunkan lagi, goresan menusuk itu bersuara seperti jiwa yang direnggut. Bayangan cakar besar langsung menyelimuti Fa Hua dan Lan Ge. Dalam waktu singkat, Tiangang bergerak lagi, mengumpulkan momentum dan melancarkan serangan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa beberapa perubahan aneh telah terjadi di Fa Hua dan Lan Ge. Saat mereka berdua bertabrakan, waktu seolah berhenti di dunia mereka. Di benak mereka berdua, muncul 8 kata yang seperti mimpi buruk bagi mereka. Keduanya hanya merasa seolah-olah mereka telah melewati 1 abad, seolah-olah orang lain adalah diri mereka sendiri, dan mereka adalah satu sama lain. Energi spiritual dan kekuatan elemen beredar dan menyatu satu sama lain. Rasa sakit yang menyengat di otak menghilang tanpa bekas dalam sekejap, dan keduanya segera sadar kembali. Tidak hanya itu, tetapi pada saat ini, mereka terkejut menemukan bahwa kekuatan mereka telah melonjak. Ini seperti kekuatan elemen Lan Ge semuanya telah diubah menjadi energi spiritual dan disuntikkan ke dalam tubuh Fa Hua. Sementara itu, energi spiritual Fa Hua sendiri juga telah diubah menjadi kekuatan elemen dan disuntikkan ke tubuh Lan Ge. Keduanya saling tumpang tindih, tetapi alih-alih saling melawan, energi yang keduanya miliki kini bergabung menjadi satu kesatuan. Pada buku kode di telapak tangan kiri Fa Hua, karakter terakhir dari 3 karakter, yaitu kontrol, menyala keemasan. Kemudian, 5 kelompok awan cahaya di belakang kepala Lan Ge tiba-tiba berubah menjadi 6 kelompok pada saat ini. Dengan cepat, pada saat ini, tubuh Lan Ge benar-benar berubah menjadi warna cian, dan tubuh elemen angin, yang tidak pernah mampu ditembus, benar-benar melakukan terobosan pada saat ini. Boom, sebuah perisai emas berdiri dengan kokoh, menghalangi mereka berdua. Suara gesekan yang keras mengiringi cakar keunguan yang lewat. Perisai kebijaksanaan rusak, bagaimanapun, itu adalah serangan bersama oleh Bei milik Tian Yan.
Namun, Fahua juga tidak berjuang sendirian. Pada saat yang sama ketika perisai kebijaksanaannya rusak, angin puyuh Qian menyapu dan menyapu tepi tajam yang tersisa. Tidak hanya itu, tetapi sebuah sosok telah muncul dari belakangnya. Tian Yan, yang berbaring di belakang Tian Gang, menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain bisa terbangun dari tikamannya sendiri. Tubuh Lan Ge bahkan telah mengubah langit menjadi warna biru cian, dan yang lebih mengejutkannya adalah warna biru cian tiba-tiba berubah menjadi biru ungu di saat berikutnya. Seperti jernihnya kristal, tubuh elemen kini telah muncul.